Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPLI turut mengawal kasus polisi tembak pelajar di Semarang. Lantas untuk mengetahui bagaimana hasil investigasi dari KPAI, kita telah terhubung dengan anggota KPAI Diah Puspitarini. Selamat malam Bu Diah. Selamat malam Bu Diah. Bisa Anda jelaskan apa saja sejauh ini hal-hal yang sudah terungkap dari hasil pengawalan kasus ini oleh pihak KPAI? Iya, jadi hari Jumat yang lalu kami telah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, bertemu dengan anak korban dan keluarga, terutama anak S. Kemudian kami juga bertemu dengan sekolah dan beberapa pihak. Kemudian juga bertemu dengan Polda Jawa Tengah, termasuk juga di Propam. Kami ada beberapa temuan yang kami dapatkan. Yang pertama bahwa malam itu memang tidak ada tawuran. Jadi memang anak kejar-kejaran nih. Kalau yang dikatakan bahwa ada pengeroyokan kepada salah satu polisi itu tidak ada. Kemudian kami juga melihat ada pelanggaran hak anak di sini karena tersangka ya terduga pelaku ini menembakkan ya senjata api sebanyak 4 kali sama ya dengan yang kami dapatkan informasi dan memang tidak ada tembakan ringatan sebelumnya. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa malam itu anak-anak ini sebenarnya tidak ada rencana sama sekali ya. Jadi mereka hanya bertemu saja begitu, bertemu dan itu terjadi sangat cepat, tidak ada 1 jam lah, kira-kira seperti itu. Dan yang kami sesalkan adalah penembakan yang dilakukan oleh oknum ini dari jarak yang sangat dekat ya, yakni jarak kurang lebih tidak ada 100 meter bahkan gitu ya. Jadi kalau kami dirilis yang kami buat di KPAI tidak kurang dari 1 kilometer karena anak-anak pun tidak tahu bahwa ada tembakan. Pikirannya itu adalah bunyi petasan begitu. Yang dirasakan oleh anak S dan anak A itu tangan tiba-tiba kaku begitu ya. Tangan tiba-tiba kaku dan sudah tidak bisa bergerak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, pulang dulu terus dibawa ke rumah sakit. Yang tadi pada anak G karena posisinya di tengah ya, di tengah. Kemudian dia merasa lemas dan yang ada di depan itu merasa berat akhirnya berhenti dan jatuh. Dan kami juga menemukan bahwa kemarin hari Jumat sudah dilakukan ekshumasi. Kami mendapatkan informasi itu. Dan ini menurut kami sangat cepat sekali ya. Harusnya memang ada persiapan sebelumnya sehingga dari pihak keluarga pun juga bisa mempersiapkan dokter dari pihak keluarga begitu ya. Dan juga kami menyampaikan kepada Polda bahwa melihat ada pelanggaran ketika konpres di Pesta Semarang saat itu, di mana ada 3 orang anak yang diperlihatkan di muka umum meskipun wajahnya ditutup, dan mereka juga rekonstruksi dilibatkan secara langsung di lokasi, di tempat umum. Itu sangat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal 64. Nah, begitu Mbak. Baik, KPAI melihat bahwa banyak pelanggaran hak anak dalam kasus ini. Lantas apa langkah yang nantinya akan dilakukan oleh KPAI terkait dengan kasus ini, Bu Diah? Jadi kami akan mengawal ya sampai anak yang sudah meninggal ini kan tetap memiliki hak, Mbak. Haknya adalah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya penyebab kematian dan jangan sampai kematiannya itu menjadikan anak ini mendapat stigma negatif. Itu sudah sejak awal kami sampaikan begitu. Sehingga ketika ekshumasi dilakukan, itu karena belum ada otopsi sebelumnya. Nah, ekshumasi dilakukan untuk melihat peluru dan lain sebagainya. Kami sangat berharap nanti hasil ekshumasi ini disampaikan kepada pihak keluarga dan juga masyarakat umum hasil secara menyeluruh begitu ya. Kemudian yang kedua kami meminta karena ini ada pelanggaran pidana ya pada hak Undang-Undang Perlindungan Anak dan pada hak anak. Maka prosesnya tidak hanya sidang etik, tetapi ini harus juga pidana. Kenapa kami katakan ini harus pidana? Sepanjang 1 tahun 2024 ini adalah kasus yang luar biasa menurut kami KPAI ya, di mana aparat penegak hukum menembakkan peluru dalam jarak yang sangat dekat
ya, dan tanpa ada peringatan sebelumnya. Nah, ini menurut kami harus sidang etik dan juga sidang pelanggaran pidana. Kemudian kami juga memastikan bahwa ini masih ada anak-anak yang harus mendapatkan hak pendidikan ya, terutama anak S dan anak A, tapi kami sudah menyelesaikan itu. Sudah memastikan bahwa sekolah tetap memberikan hak pendidikan. Tapi tolong jangan sampai anak yang sudah menjadi korban, anak yang meninggal ini Baik, terstigma dengan stigma gangster itu ya. baik. Baik ya, tentu kita berharap kasus ini bisa terungkap seterang-benderangnya dan juga anak yang menjadi korban dalam kasus ini tentunya bisa mendapatkan haknya dan dipastikan masa depannya ini. Terima kasih atas waktu dan informasi Anda, anggota KPAI Diah Puspita Rini. Selamat malam dan salam sehat.